menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Salah pemilu yang kita jalani, bahkan hingga kita masih menunggu proses peradilan. Itu sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar pada bubar. Hukum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani, Pak, berpegang teguh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya supaya tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan, kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa, untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati, khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar, kan kita tidak tahu persepsi masing-masing. Yang kedua, ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri yang tentu saja jamaahnya skupnya tidak hanya RT tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi biasa tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah, saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi, introspeksi, muhasabah, dan koreksi diri ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang bermasalah, tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini, khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks, ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan, supaya kalau perlu bahkan ya ini kan punya tradisi di Tamanan ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada speak ya, komunikasi warga kami begini terus terang. Itu yang tentu kami dengan Pak Joko belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di press conference siang ini. Kalau itu saya sebagai khotib ya nggak mungkin tahun dadak mas, seperti saya bikin di rumah ya sudah persiapkan jelas.
Ya, saya sebagai sosok muslim yang harus belajar banyak hal, kalau mengkritik itu ya memang sesuatu yang penting, karena ajaran Islam sendiri juga watawasau bil haq watawasau bis sabr itu kan untuk saling mengingatkan berlaku melakukan hal yang hak dan juga saling mengingatkan. Nah, kalau konteksnya saling mengingatkan ini kan memang tidak ada batasnya, siapapun yang perlu diingatkan ya memang harus diingatkan. Saya kira itu pandangan kami, ya toh? Ya, komentarnya. Ya, jamaah bokot itu kan double selaku merokok, dan krimis. Tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya.